Aku masih ingat malam itu. Suasana rumah begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar keras di telingaku. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan hati yang resah karena suamiku tak kunjung pulang. Lalu tiba-tiba pintu rumah diketuk pelan, dan di sana berdiri seorang pria. Pria itu duda, tampan, berwibawa, dan kaya raya. Tetangga, sekaligus sahabat suamiku. Entah kenapa, setiap kedatangannya membuatku merasa dihargai, sesuatu yang mulai jarang kurasakan dari suamiku sendiri. Dan malam itu aku duduk berdua dengannya di ruang tamu. Kami bicara, tertawa lalu diam. Diam yang terlalu panjang. Diam yang membuatku menyadari aku berada di ambang sebuah dosa besar. Namaku Naya, seorang istri biasa berusia 32 tahun. Orang-orang sering bilang aku gemoy, bukan hanya karena tubuhku yang mungil dan pipiku yang cabi, tapi juga karena caraku bicara yang dianggap manis dan lugu. Aku tinggal bersama suamiku Raka di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota. Hidup kami sebenarnya tidak kekurangan apa-apa. Raka bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik, gajinya cukup rumah kecil. Kami pun terasa nyaman. Setidaknya dari luar semua terlihat baik-baik saja. Rutinitasku sehari-hari tak jauh berbeda dari istri kebanyakan. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, lalu mengisi waktu dengan usaha online shop kecil-kecilan. Aku suka sekali menjahit baju dan mengirimkannya ke pelanggan. Hidupku tenang, meski sering terasa sepi, karena Raka jarang sekali ada di rumah. Awalnya aku tak mempermasalahkannya. Namanya juga istri pekerja, aku harus mengerti. Aku yakin Raka sibuk mencari rezeki untuk masa depan kami. Tapi lama-lama, sepi. Itu menjadi teman yang terlalu akrab. Di tengah kesibukan online shop, aku kadang duduk di beranda rumah. Dari situlah aku mulai sering melihat Ardian, tetangga sekaligus teman lama suamiku. Ardian berbeda dari kebanyakan pria di komplek. Wajahnya teduh, kulitnya bersih terawat, gaya bicaranya sopan dan berkelas. Ia seorang duda kaya raya. Usahanya di bidang properti cukup besar, dan meski rumahnya megah, ia sering berbaur dengan warga sekitar. Aku selalu menganggapnya sekadar tetangga yang baik, tidak lebih. Namun setiap kali ia lewat dan melambaikan tangan, ada perasaan hangat yang aneh menyelusup ke dalam hatiku. Aku menepis pikiran itu. Mungkin cuma perasaan sesaat, batinku. Malamnya, saat aku menyiapkan makan malam untuk Raka, aku tersenyum sendiri, mengingat bagaimana Ardian tadi sempat menghampiriku. "Naya, kamu jual baju online ya? Aku lihat banyak yang suka desainmu," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk sedikit salah tingkah. "Iya mas, lumayan buat isi waktu." Sekilas percakapan itu terdengar biasa, tapi entah kenapa kalimat sederhana itu terasa lebih menenangkan daripada ucapan Raka yang semakin jarang ku dengar. Aku menaruh piring makan di meja, menunggu suamiku pulang. Jam terus berputar hingga larut malam. Kursi di hadapanku tetap kosong. Seperti biasa, Raka pulang dengan wajah lelah, hanya berkata singkat, lalu langsung beristirahat. Aku tersenyum getir. Dari luar pernikahan kami terlihat baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasa ada ruang kosong yang tak bisa terisi, dan disitulah semua ini perlahan dimulai. Aku mulai sadar pernikahan bukan hanya tentang rumah yang berdiri kokoh atau dapur yang selalu berisi. Ada hal lain yang lebih penting, perasaan, dan perasaan itulah yang mulai terkikis sedikit demi sedikit. Setiap malam, aku selalu menunggu Raka di meja makan. Awalnya aku bisa menahan diri, menaruh piring, menuangkan teh hangat, dan tetap tersenyum. Walau akhirnya dia pulang larut dengan wajah penuh lelah. Tapi lama-lama, senyumku terasa dipaksakan. "Sayang, makan dulu ya," kataku. Suatu malam, Raka hanya menggeleng. "Aku udah kenyang. Tadi makan sama tim." Lalu ia masuk ke ruang sunyi untuk menenangkan diri, meninggalkanku sendiri dengan meja makan yang masih penuh hidangan. Aku menatap makanan itu, lalu tertawa kecut. Rasanya seperti aku memasak bukan untuk suami, tapi hanya untuk diriku sendiri. Di saat seperti itulah, aku mulai sering menemukan perhatian kecil
dari orang yang sama sekali tak kuduga, Ardian. Suatu sore, saat aku menjemur pakaian, menghampiri pagar rumahku. "Naya, kamu kelihatan capek. Gimana usaha online, no?" tanyanya. Matanya begitu fokus menatapku. Aku terkejut, tapi mencoba menjawab biasa saja. "Lumayan, Mas. Ya, capek sih, tapi harus dijalani." Ardian tersenyum senyuman yang entah kenapa terasa menenangkan. "Kalau capek jangan dipaksa. Kamu tuh harus jaga diri juga." Kalimat sederhana itu membuat dadaku bergetar aneh. Aku berusaha menepis pikiran yang mulai berkecamuk. Ardian duda. Aku istri orang. Seharusnya tidak ada ruang untuk rasa apapun selain sekadar tetangga. Tapi aku tidak bisa memungkiri. Perhatian kecilnya terasa seperti air di tengah dahaga. Malamnya aku merenung di ruang tamu. Rasanya ada yang berubah dalam diriku. Aku merasa bersalah, tapi sekaligus lega, karena ternyata ada seseorang yang memperhatikan hal-hal kecil tentangku. Aku teringat saat pertama kali mengenal Ardian. Bertahun-tahun lalu, ia datang ke rumah bersama almarhum istrinya, membicarakan acara, lingkungan. Ia ramah, sopan, dan begitu menghargai pasangannya. Setelah istrinya meninggal, ia jarang terlihat. Tapi belakangan entah kenapa, ia mulai sering datang ke komplek lagi. Bahkan kadang singgah ke rumahku hanya untuk sekadar menyapa. "Naya, kamu selalu bisa bikin suasana rumah ini hangat," ucapnya beberapa hari lalu saat aku menyuguhkan teh di teras. Aku tersenyum canggung, pura-pura tak mendengar kalimat itu terlalu dalam. Namun semakin aku mencoba menolak perasaan aneh ini, semakin pula aku merasa terjebak. Ada ruang kosong di hatiku yang semakin jelas. Dan seolah-olah Ardian tahu persis bagaimana caranya mengetuk pintu ruang itu. Aku menatap langit malam dari balik jendela. "Ya Tuhan, aku takut," bisikku lirih. Takut akan diriku sendiri. Takut pada rasa yang tumbuh tanpa izin. Dan aku tak tahu langkah kecil ini sedang menyeret menuju cerita yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, membuat kaca jendela bergetar. "Raka sudah mengabari, aku lembur lagi. Jangan tunggu." Kalimat singkat itu biasa saja, tapi bagiku terasa seperti pisau yang pelan-pelan mengiris hatiku. Aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang sepi, tanpa kabar. Hanya suara hujan yang menemani. Lalu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aku terlonjak. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan hati-hati, aku membuka pintu dan di sana berdirilah Ardian, basah kuyup dengan payung di tangannya. "Naya, maaf, aku numpang masuk sebentar ya. Lampu rumahku mati kena petir," katanya sambil tersenyum kecil. Aku terdiam sejenak antara kaget dan ragu. Tapi hujan begitu deras, dan jelas sekali ia butuh tempat berteduh. Aku pun mengangguk pelan. "Masuk Mas, nanti masuk angin kalau di luar." Ardian duduk di sofa ruang tamu. Aku cepat-cepat mengambil handuk bersih. "Ini Mas, biar gak kedinginan." "Terima kasih, Naya, kamu selalu perhatian," jawabnya sambil menatapku. Tatapan yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Kami duduk berdua di ruang tamu. Suasana hening, hanya suara hujan deras di luar. Aku mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan. "Gimana usahanya Mas? Kayaknya makin sibuk ya?" "Iya, tapi kesibukan itu gak ada artinya kalau pulang rumah sepi," jawabnya lirih. Kalimat itu membuatku tercekat. Aku tahu Ardian kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu. Tapi mendengar nada suaranya, aku bisa merasakan betapa dalam kesepiannya. Aku merasa seperti sedang bercermin. Aku juga sepi, aku juga sendirian. Hanya status kami yang berbeda. Aku masih punya suami, sementara Ardian sudah tidak. Aku menunduk, mencoba mengusir pikiran yang mulai liar. Tapi tiba-tiba suara petir menggelegar begitu keras hingga aku refleks menutup telinga. Tanpa sadar, aku bergeser lebih dekat ke sofa tempat Ardian duduk. "Tenang Naya, aku ada di sini," katanya pelan. Dan untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang tak seharusnya aku rasakan. Nyaman. Aku menelan ludah. Aku tahu batas. Aku tahu aku salah. Tapi detik itu, ruang kosong dalam hatiku seperti berbisik. "Lihat, ada yang peduli padamu. Ada yang hadir
Saat suamimu tak pernah ada, aku bangkit, pura-pura sibuk. Aku bikin teh dulu ya, biar hangat. Tanganku gemetar saat menuangkan air panas. Bukan karena dingin, tapi karena aku takut. Takut pada diriku sendiri. Malam itu terasa panjang sekali. Ardian akhirnya pulang setelah listrik rumahnya menyala kembali. Sebelum pergi, ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Aku menutup pintu pelan, lalu bersandar lemas. Hujan masih deras, tapi hatiku lebih gaduh daripada badai di luar sana. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa berada di tepi jurang. Esok paginya, aku masih memikirkan kejadian semalam. Tatapan Ardian, kata-kata singkatnya, bahkan cara ia berkata, "Aku ada di sini," terus terngiang di kepalaku. Padahal aku sudah mencoba sibuk dengan orderan online shop. Tapi pikiranku seperti ditarik ke arah yang sama. Sosok pria itu. Raka pulang pagi, setelah semalaman lembur. Matanya sayu, tubuhnya letih. "Sayang, maaf ya, aku harus tidur sebentar. Habis meeting besar semalam." Aku hanya mengangguk, membiarkannya masuk ke ruang sunyi untuk beristirahat. Ada rasa pedih yang tiba-tiba menusuk. Aku rindu perhatiannya, tapi yang kudapat hanya sisa-sisa lelah. Aku berjalan ke dapur, mencoba menenangkan hati dengan segelas teh hangat. Tapi tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. "Ardian, makasih sudah menolongku semalam." Aku belum sempat bilang, tapi rumahmu terasa hangat sekali. Beda dengan rumahku yang sepi. Aku tertegun membaca pesan itu. Jari-jariku bergetar. Sederhana, tapi kalimat itu membuat hatiku berdesir. Seolah ada ruang kosong dalam diriku yang langsung terisi. Aku menatap Raka yang tertidur di balik pintu. Ada rasa bersalah, tapi juga ada bisikan yang tak bisa kuabaikan. Akhirnya, aku hanya membalas singkat. "Sama-sama, Mas. Semoga listrik rumahmu aman-aman saja sekarang." Aku pikir itu akan berakhir di situ, tapi nyatanya tidak. Hari-hari berikutnya, Ardian semakin sering mencari alasan untuk mampir. Kadang pura-pura menanyakan soal baju pesanan untuk keponakannya. Kadang hanya singgah sebentar untuk menitipkan sesuatu. Dan setiap kali ia datang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Perhatiannya sederhana. Menanyakan apakah aku sudah makan, menawarkan bantuan, membawakan barang belanjaan, tapi semua itu terasa begitu berharga di tengah kesepianku. Namun, justru di sanalah bahaya itu mulai nyata. Suatu sore, aku dan Ardian duduk di teras sambil menyeruput teh. Raka masih di kantor, dan suasana komplek begitu sepi. Angin sore bertiup lembut, membuat suasana makin tenang. Kami mengobrol tentang banyak hal, tentang pekerjaannya, tentang hobiku menjahit, tentang masa kecil yang kebetulan punya kesamaan. Lalu, tiba-tiba obrolan itu terhenti, sunyi. Hanya tatapan matanya yang menembus mataku. Ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat dadaku bergetar, Naya. Ia memanggil pelan. Aku tersentak. "Iya, Mas. Kamu tahu nggak? Sudah lama aku nggak merasa senyaman ini. Entah kenapa, setiap kesini, aku merasa nggak sendirian lagi." Aku terdiam. Kata-katanya seperti menghujam, tepat ke hati. Aku ingin menjawab, tapi bibirku keluh. Saat itu aku sadar, jurang yang kutakuti semakin nyata di hadapanku, dan aku berdiri terlalu dekat dengan tepinya. Malamnya aku kembali menunggu Raka pulang. Tapi yang kurasakan bukan hanya sepi, melainkan rasa bersalah. Aku memeluk diriku sendiri di sofa, menahan air mata yang hampir jatuh. Kenapa aku begini? Kenapa aku membiarkan perasaan ini tumbuh? Bisikku lirih. Tapi semakin aku menolak, semakin kuat pula rasa itu menyeretku. Aku tahu, aku sedang bermain api, dan aku tak yakin bisa keluar tanpa terbakar. Sejak malam itu aku memutuskan dalam hati, aku harus menjaga jarak. Aku istri orang, aku tidak boleh hanyut. Aku mencoba menegakkan niatku, meyakinkan diri bahwa aku masih bisa mengendalikan keadaan. Tapi kenyataannya, menjaga jarak dari Ardian tidak semudah yang kubayangkan. Hampir setiap hari,
Ada saja alasannya muncul di sekitar. Kadang ia pura-pura menanyakan harga kain, kadang menitipkan dokumen untuk tetangga lain. Bahkan pernah sengaja mampir hanya untuk bilang bahwa tanaman di potku terlihat mulai layu. Hal-hal sepele, tapi justru dari hal-hal sepele, itulah perasaanku diguncang. Aku mencoba mengabaikannya. Setiap kali ia mengetuk pintu, aku selalu berkata pada diri sendiri, hanya sebentar, jangan lama-lama, jangan terjebak. Tapi semakin aku menghindar, semakin aku merasa bersalah, karena jujur saja, ada bagian dari diriku yang sebenarnya menanti ketukan pintu itu. Sore itu, aku benar goyah. Aku baru saja selesai packing beberapa pesanan online shop ketika terdengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip lewat jendela, dan ya, itu Ardian. Ia turun membawa kantong plastik berisi buah. Naya, aku tadi beli buah. Kepikiran kamu. Boleh ku titip di sini? Anggap saja oleh-oleh, katanya sambil tersenyum hangat. Aku menelan ludah. Mas, nggak usah repot-repot. Ini bukan repot. Aku senang bisa berbagi. Ia menyerahkan kantong itu ke tanganku. Dan saat jemariku menyentuh tangannya, ada getaran halus yang membuatku cepat-cepat menarik diri. Jantungku berdegup kencang. Wajahku memanas. Kami akhirnya duduk sebentar di teras. Obrolan ringan kembali terjadi, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Atmosfernya tidak lagi sekadar tetangga berbincang. Ada ketegangan halus yang sulit diabaikan. Naya, ucap Ardian tiba-tiba nadanya serius. Aku tahu mungkin aku salah, tapi aku gak bisa bohong. Aku merasa nyaman setiap kali sama kamu. Aku gak tahu harus bagaimana. Kata-kata itu adalah hal yang paling kutakutkan, tapi juga yang paling diam-diam ingin ku dengar. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Mas, jangan bilang begitu. Aku sudah bersuami. Aku gak mau ada yang salah. Ardian menarik napas panjang, lalu menatapku dalam. Aku tahu, dan aku hormat pada itu. Tapi, aku juga manusia, Naya. Aku gak bisa berpura-pura lagi. Sunyi, hanya suara burung sore dan deru angin yang mengisi celah di antara kami. Saat itu aku merasakan rintanganku semakin berat. Niatku untuk menjaga jarak justru diuji. Aku ingin tetap teguh, tapi hatiku goyah. Aku ingin setia pada Raka, tapi perasaan yang tumbuh ini makin sulit dipadamkan. Malamnya, aku menangis dalam diam. Raka pulang larut lagi, langsung rebah di ruang. Sunyi, tanpa menatapku. Aku memandanginya lama ingin bertanya, kamu masih sayang aku gak, Kak? Tapi bibirku keluh. Aku hanya bisa menahan perih sendiri. Aku sadar satu hal. Mulai saat ini, aku harus menetapkan tujuan. Aku harus memilih. Apakah akan terus menjaga rumah tanggaku yang mulai rapuh, atau membiarkan hatiku terseret pada seseorang yang jelas bukan milikku. Dan itulah awal dari pertarungan paling berat dalam hidupku. Hari-hari berikutnya menjadi ujian besar. Aku mencoba menguatkan diri dengan menetapkan batas. Aku tidak ingin kehilangan rumah tanggaku. Tidak ingin mengkhianati Raka. Meski hatiku sudah mulai goyah, aku meyakinkan diri. Aku bisa tegas. Aku harus bisa. Tapi hidup seperti sengaja mempermainkanku. Sore itu hujan kembali turun. Aku sedang melipat baju di ruang tamu ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap, hanya cahaya redup dari luar yang masuk. Aku berusaha tenang menyalakan lilin, tapi tiba-tiba ponselku berbunyi. Ardian, Naya, rumahmu mati lampu juga? Kalau takut, aku bisa ke sana. Kebetulan aku punya genset kecil. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Ada dua suara dalam diriku. Suara pertama berteriak, jangan, kalau dia datang, kamu akan semakin terjebak. Tapi suara kedua berbisik lembut, kamu butuh teman, kamu gak harus sendirian di kegelapan ini. Dan seperti bisa menebak isi hatiku, beberapa menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Naya, ini aku. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Di sana Ardian berdiri dengan senter di tangan. Wajahnya basah terkena gerimis. Aku gak bisa diam tahu.
kamu sendiri di rumah gelap begini. Aku ingin menolak, ingin berkata bahwa aku baik-baik saja. Tapi kata-kata itu tertahan. Yang keluar justru senyum kikuk. Masuk saja, Mas. Kami duduk di ruang tamu diterangi cahaya lilin. Suasana hening, tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin intens. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Terlalu cepat, terlalu keras. Ardian menatapku lama. Naya, aku tahu kamu sedang berjuang. Aku juga. Gak mau bikin kamu salah langkah. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa hidupku punya arti lagi. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Jangan ngomong begitu, Mas. Aku ini istri orang. Aku harus setia. Tapi, apakah kamu bahagia, Naya? Pertanyaan itu keluar begitu tajam menghantam hatiku lebih keras daripada suara petir di luar. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya terlalu rumit. Aku ingin bilang iya, aku bahagia. Tapi kenyataan berkata lain. Aku menoleh ke jendela, melihat kilatan petir yang membelah langit. Aku gak tahu lagi, Mas. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar runtuh. Semua tembok pertahananku retak. Aku merasa semakin sulit keluar dari pusaran ini. Ketika listrik menyala kembali, aku justru merasa lebih gelap di dalam hati. Ardian pamit pulang. Tapi sebelum pergi, ia berkata pelan, Naya, aku akan selalu ada kalau kamu butuh. Ingat itu. Aku berdiri di balik pintu, gemetar. Kata-kata itu seperti pintu yang membuka lebar-lebar jurang yang selama ini coba kututup. Malam itu aku rebah di sofa dengan hati berantakan. Aku tahu aku harus memilih jalan yang benar, tapi entah kenapa jalannya terasa semakin kabur. Malam itu aku hampir tidak tidur. Kata-kata Ardian terngiang-ngiang di kepalaku. Apakah kamu bahagia, Naya? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk pelan, meninggalkan luka yang sulit kering. Aku menatap Raka yang tidur di kamar. Wajahnya lelah, punggungnya menghadapku. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan aku masih butuh dia. Tapi ada jarak tak kasat mata yang membuatku hanya diam. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjauh dari Ardian. Aku sengaja tidak membalas pesan-pesannya. Pura-pura sibuk dengan pekerjaan rumah. Bahkan menutup tirai jendela lebih sering agar ia tidak mudah melihatku. Tapi semua itu terasa sia-sia. Karena setiap kali aku berusaha menghindar, takdir justru menempatkannya di hadapanku. Suatu sore, aku keluar rumah hendak membeli sayur di warung dekat gang. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tepat di sampingku. Kaca jendela diturunkan dan di baliknya wajah itu muncul. Senyumnya menawan, matanya hangat, tapi tatapannya dalam. Ardian. Naya, ayo aku antar. Hujan mau turun, kamu bisa basah. Kalau jalan kaki, aku menolak dengan halus. Tidak usah, Mas. Aku bisa jalan sendiri. Tapi langit mendadak menumpahkan hujan deras, seakan menertawakan penolakanku. Aku berdiri di bawah atap warung, bingung. Ardian keluar dari mobil, membuka payung, lalu berjalan mendekat. Kalau kamu gak mau, setidaknya biarkan aku ikut menemani sampai hujan reda. Dan lagi-lagi, aku tak mampu menolak. Kami duduk berdua di dalam mobil, mendengar bunyi hujan mengetuk kaca. Suasana itu terlalu akrab, terlalu nyaman. Padahal seharusnya aku merasa canggung. Tapi entah mengapa, justru ada ketenangan yang kurasakan. Seolah dunia di luar hilang. Ardian menatapku. Suaranya rendah, tapi penuh tekad. Naya, aku sudah berusaha menjaga jarak. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku kehilangan kendali. Aku gak bisa berpura-pura lagi. Aku menunduk. Jemariku gemetar. Mas, jangan begini. Aku takut. Takut apa? Takut jatuh hati. Atau takut mengakui kalau kamu sudah mulai merasakannya juga. Pertanyaan itu membuat nafasku tercekat. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku benci karena ia benar. Aku benci karena hatiku sudah terlanjur goyah. Hujan di luar semakin deras. Dan di dalam mobil itu,
Ruang terasa semakin sempit. Aku bisa merasakan detak jantungnya, bisa mencium aroma parfum maskulin yang menempel di tubuhnya. Aku janji gak akan menyakitimu. Naya, aku cuma ingin kamu tahu, kamu berhak bahagia. Suaranya bergetar, penuh emosi yang tertahan. Aku mengangkat wajahku, menatapnya, dan saat itu, jarak antara kami terasa hanya sehelai napas. Aku buru-buru membuka pintu mobil, lari keluar meski hujan mengguyur tubuhku. Aku tidak peduli basah, tidak peduli orang-orang menatap heran. Yang kupedulikan hanya satu, aku harus menjauh. Tapi di dalam hatiku, aku tahu retakan itu sudah terlalu besar dan cepat atau lambat, tembok yang kupertahankan akan runtuh. Hari-hari setelah hujan deras itu, terasa aneh. Aku lebih sering melamun, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah yang sebenarnya sudah selesai, hanya agar pikiranku tidak kembali pada sosok Ardian. Tapi sekeras apapun aku menolak, bayangan dirinya selalu hadir, atapan matanya, suaranya yang menenangkan, dan kata-kata yang menusuk itu, kamu berhak bahagia Naya. Suatu malam, Raka pulang larut lagi, matanya sayu, tubuhnya lelah, dan setelah makan seadanya, ia langsung tertidur, tanpa sempat menanyakan kabarku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap punggungnya yang menghadap ke dinding. Ada rasa asing yang menyelinap. Aku ingin menangis, tapi tak ada bahu untuk kusandarkan. Di saat itulah ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Ardian, kamu gak apa-apa? Menatap layar lama sekali, jemariku gemitar. Antara ingin membalas dan ingin membuang ponsel itu jauh-jauh, tapi aku hanya menulis singkat. Aku lelah, tak sampai semenit, balasan muncul. Ardian, aku di depan rumah. Kalau kamu butuh bicara, aku ada di sini. Jantungku berdegup kencang. Aku berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai, dan benar, mobil hitam itu terparkir di seberang jalan. Lampunya redup, tapi aku tahu ia menunggu. Kakiku melangkah sendiri, tanpa kusadari. Pintu kubuka perlahan, dan udara malam yang dingin menyambut. Ardian keluar dari mobil, mendekat dengan langkah hati-hati, seakan takut aku kabur lagi. Naya, suaranya bergetar. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu gak sendirian. Air mataku luruh. Kata-kata itu sederhana tapi begitu dalam. Sialas, tembok yang kubangun selama ini roboh seketika. Aku lelah, Mas. Aku capek, merasa sendiri. Suaraku patah, pecah bersama isak yang kutahan terlalu lama. Tanpa sadar, aku sudah berada dalam pelukannya. Hangat, kokoh, dan menenangkan. Pelukan yang seharusnya kutolak, tapi justru membuatku merasa aman. Detik itu, aku tahu aku telah melewati batas. Bukan lagi sekadar retakan. Tembok itu sudah benar-benar runtuh. Aku menutup mata, membiarkan air mataku menempel di dadanya, membiarkan tangannya mengusap punggungku dengan lembut. Dunia di sekitarku lenyap. Hanya ada kami berdua. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa dicintai. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Begitu aku membuka mata, kesadaran kembali menamparku. Aku sadar betul apa yang baru saja terjadi. Aku telah melewati batas yang tak seharusnya kulewati. Aku segera melepaskan diri dari pelukan Ardian, menunduk, tak berani menatap matanya. Aku gak boleh begini. Ini salah, ucapku dengan suara bergetar. Ardian menatapku lama, lalu menarik napas berat. Salah atau benar, aku gak peduli, Nay. Yang aku tahu, kamu butuh seseorang, dan aku ingin jadi orang itu. Kata-katanya menusuk, tapi sekaligus membuatku semakin bingung. Dadaku terasa penuh, antara rasa bersalah pada Raka Rusa marah pada kesepian yang menelanku, dan rasa hangat yang ditawarkan Ardian. Semua bercampur jadi satu. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Raka masih terlelap, bahkan tak menyadari mataku bengkak. Aku berbaring di sampingnya, tapi tubuhku kaku, seolah ada jurang yang semakin lebar di antara kami.
Hari-hari berikutnya jadi penuh kegelisahan. Aku menghindari Ardian, meski pikiranku selalu tertuju padanya. Tapi dunia seolah mempermainkanku. Setiap kali aku keluar rumah, entah membeli sayur atau sekadar membuang sampah, aku sering melihat mobil hitamnya terparkir di ujung gang. Ia tidak pernah memaksa, hanya menunggu, seolah memberi tanda bahwa ia ada kapanpun aku butuh. Dan anehnya, kehadirannya justru membuatku merasa aman sekaligus semakin terikat. Namun di balik semua itu, rasa bersalah mulai menggerogoti. Aku sering termenung, membayangkan bagaimana jika Raka tahu, bagaimana jika ia membaca isi pesan-pesanku dengan Ardian. Aku berusaha menata diri, meyakinkan hati bahwa aku bisa kembali fokus pada rumah tanggaku. Tapi setiap kali Raka pulang larut, tanpa sempat menatap wajahku, hatiku semakin goyah. Puncaknya, suatu sore aku memecahkan piring saat memasak. Air mataku jatuh tanpa alasan. Aku terisak, menggenggam pecahan piring sambil berbisik, "Kenapa aku begini? Kenapa aku gak bisa kuat?" Dan saat itu juga, pintu rumah diketuk. Aku buru-buru menghapus air mata, membuka pintu dengan wajah kusut. Di sana, Ardian berdiri dengan tatapan penuh cemas. "Aku lihat kamu dari tadi, Nay. Kamu gak bisa terus menahan semua sendirian." Aku terpaku. Dunia di dalam rumahku yang berantakan terasa kontras dengan ketenangan yang ia bawa. Sekuat apapun aku berusaha menjauh. Kenyataannya, aku selalu kembali ditarik mendekat. Aku tahu ini awal dari konsekuensi besar. Sekali lagi, aku berdiri di persimpangan jalan, antara tetap menjaga rumah tangga atau menyerah pada pelukan yang begitu kurindukan. Aku menatap Ardian yang masih berdiri di depan pintu. Tubuhku gemetar, menahan gejolak. "Kamu gak seharusnya kesini. Kalau ada orang lihat, habis kita Dian." Bisikku panik. Ardian hanya menunduk, lalu berkata lirih, "Aku cuma gak tega lihat kamu nangis sendirian." Kalimat sederhana itu membuat pertahananku runtuh. Tapi sebelum aku sempat memberi jawaban, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdegup kencang. Itu suara motor Raka. Dengan cepat aku mendorong Ardian masuk ke ruang tamu. Tubuhku bergetar ketakutan. "Cepat, masuk ke dapur. Jangan bersuara," kataku terbata. Ardian menurut tanpa banyak tanya. Pintu depan terbuka dan Raka masuk sambil menguap. "Nay, aku pulang." Suaranya datar, seperti biasa, seakan rumah ini hanya tempat singgah untuk tidur. Aku tersenyum kaku, menyembunyikan kegugupanku. "Kamu copek, Mas? Aku bikinin teh ya." Aku bergegas ke dapur, berharap Raka langsung masuk kamar, tapi langkahku tertahan di sana. Hanya beberapa langkah dariku, Ardian berdiri kaku, matanya menatapku, seakan menanyakan harus bagaimana. Jantungku hampir berhenti. Kalau Raka sampai ke dapur sekarang, semuanya tamat. Untungnya, Raka hanya membuka kulkas, mengambil sebotol air, lalu berjalan ke kamar sambil berkata, "Gak usah bikin teh, Nay. Aku cuma mau tidur." Begitu pintu kamar tertutup, aku hampir jatuh karena lututku lemas. Aku menoleh ke Ardian dengan tatapan penuh amarah bercampur panik. "Kamu gila ya? Kenapa gak pergi aja?" bisikku keras. Ardian menatapku dalam, wajahnya penuh luka. "Karena aku gak sanggup lihat kamu terus pura-pura kuat." Kata-katanya menusuk lagi, tapi aku buru-buru mendorongnya keluar lewat pintu belakang sebelum Raka sempat keluar kamar. Nafasku tersengal, tubuhku gemetar hebat. Malam itu aku sama sekali tidak bisa tidur. Di sampingku, Raka terlelap tanpa tahu apa-apa. Sementara aku terus menatap langit-langit, dihantui rasa bersalah sekaligus rasa takut. Bagaimana jika suatu hari Raka benar-benar tahu? Beberapa hari berikutnya, perasaan itu makin menyesakkan. Setiap kali ponselku berbunyi, aku langsung panik. Takut kalau Raka yang membuka lebih dulu. Aku jadi mudah terkejut, mudah curiga. Bahkan tatapan tetangga yang seolah-olah biasa saja terasa mengintai. Sampai suatu sore, saat aku sedang menyapu teras, seorang tetangga, Bu Rini, mendekat dengan senyum penuh arti. "Nay,
Aku sering lihat mobil hitam parkir di ujung gang. Mobil siapa ya? Kok sering banget berhenti pas kamu ada di rumah? Langsung kaku, sapuku terhenti. Darahku serasa berhenti mengalir. Iya bu. Oh, mungkin orang salah jalan. Jawabku terbata. Berusaha tenang. Tapi tatapan Bu Rini tajam. Seakan tahu lebih dari yang ia katakan. Aku buru-buru masuk rumah. Menutup pintu dengan jantung berdegup tak karuan. Rahasia ini semakin rapuh. Dan aku sadar. Cepat atau lambat, tembok kebohongan yang kubangun bisa runtuh kapan saja. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temoram. Jam dinding berdetak lambat. Seakan menegaskan kesepian yang menggerogoti, suara motor Raka baru terdengar mendekat. Dan perasaan takut langsung menyergap. Bukan takut karena salahku sudah ketahuan, tapi takut kalau malam ini adalah malam di mana semuanya terbongkar. Assalamualaikum. Suara Raka terdengar dari depan pintu. Aku buru-buru berdiri, menyambut dengan senyum yang kupaksakan. Waalaikumsalam. Mas capek ya? Raka mengangguk pelan. Matanya terlihat lelah, tapi entah kenapa tatapannya malam ini berbeda. Lebih dalam, lebih menusuk. Aku menelan ludah. Aku dengar dari Bu Rini, katanya tiba-tiba sambil meletakkan helm di meja. Kecannya, ada mobil sering berhenti di depan rumah kita. Kamu tahu soal itu, Nay? Darahku langsung dingin, tanganku gemetar. Tapi aku berusaha tersenyum. Oh, mungkin orang nyasar, Mas. Aku juga gak terlalu perhatiin. Raka hanya menatapku lama, lalu menghela napas, duduk di sofa, dan berkata, Lirih, kamu kelihatan beda, Nay. Sering bengong, sering gugup. Ada apa sebenarnya? Aku ingin menjawab, ingin bilang bahwa tidak ada apa-apa. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Air mataku justru menetes lebih dulu, Mas. Suaraku bergetar. Aku cuma capek sendirian. Raka terdiam, pandangannya melembut, seolah baru menyadari sesuatu. Dia menghela napas panjang, lalu meraih tanganku. Maaf, Nay. Aku terlalu sibuk sampai lupa kamu juga butuh ditemani. Aku janji, aku akan lebih sering ada buat kamu. Tangisku makin pecah, hatiku tercabik. Karena di detik itu, aku sadar, suamiku tidak sepenuhnya salah. Dialah yang berjuang, sementara aku mencari pelarian pada lelaki lain. Tapi luka yang sudah terlanjur ada, tak bisa semudah itu hilang. Beberapa hari kemudian, Ardian datang lagi. Kali ini, aku menolaknya sejak awal. Dian, jangan kesini lagi. Aku takut. Aku gak sanggup. Kalau sampai Mas Raka tahu, habislah aku. Ardian menatapku dengan sorot kecewa, tapi juga penuh rasa sayang. Aku gak bisa janji, Nay. Aku gak sanggup jauh dari kamu. Aku berbalik, menahan tangis. Kalau kamu benar-benar sayang, biarkan aku memperbaiki rumah tanggaku. Kata-kata itu menggantung di udara, menyakitkan bagi kami berdua. Malamnya, saat aku mencoba tidur di samping Raka, aku memandangi wajah suamiku yang lelap. Ada damai di sana. Damai yang seharusnya ku jaga, bukan ku hancurkan. Tapi entah kenapa, di balik rasa bersalah itu, aku juga masih merindukan pelukan Ardian. Hatiku terbelah, retakannya semakin lebar. Dan aku tahu, episode terakhir dari kisah ini akan menuntutku memilih tetap mempertahankan kebahagiaan semu di rumah ini, atau kehilangan segalanya karena kebenaran yang tak lagi bisa ditutupi. Hari itu semuanya pecah tanpa bisa kuhindari. Pagi masih dingin ketika Raka menemukan sesuatu di ponselku. Sebuah pesan singkat dari Ardian yang belum sempat kuhapus. Pesan sederhana tapi mematikan. Aku merindukanmu, Nay. Aku mendengar pintu kamar dibanting keras. Saat aku berlari keluar, Raka sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah pucat. Ponselku tergenggam di tangannya. Tatapannya penuh luka, marah, dan tak percaya. Jadi ini yang selama ini kamu sembunyikan dari aku? Suaranya bergetar, seperti menahan amarah yang bisa meledak kapan saja. Aku tercekat. Mas, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Nak? Teriaknya. Selama aku kerja siang malam demi kita, kamu sibuk dengan dia. Ardian,
Tangisku pecah. Aku salah, Mas. Aku benar-benar salah. Aku kesepian. Aku lemah. Tapi aku gak pernah berniat tinggalin kamu. Demi Allah, aku masih sayang kamu. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku menangis. Air matanya jatuh, menampar hatiku lebih keras dari 1000 kata. Kenapa harus dia, Nay? Lirihnya. Kenapa kamu gak bisa sabar nunggu aku? Kenapa harus mengkhianati? Aku diam. Tidak ada alasan yang pantas. Semua yang ingin kukatakan hanya terdengar seperti pembenaran. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Pintu diketuk keras. Ardian. Bukan, Nay. Aku tahu kamu ada di dalam. Raka menoleh dengan sorot mata tajam penuh bara. Aku panik, berdiri di antara pintu dan suamiku. Mas, tolong, jangan ada keributan. Biarkan aku yang ngurus. Tapi Raka terlanjur terbakar emosi. Dia membuka pintu, dan di sanalah Ardian berdiri dengan wajah keras. Tapi matanya jelas penuh cinta padaku. Mata kedua lelaki itu saling beradu. Hening yang menegangkan. Akhirnya ketemu juga. Kata Raka dingin. Kamu yang merusak rumah tangga saya. Ardian menegakkan badan. Aku gak pernah maksud merusak. Aku cuma gak bisa jauhin dia. Aku berteriak. Cukup. Ada yang saling menyalahkan. Ini semua salahku. Aku yang lemah. Aku yang khianat. Air mataku mengalir deras. Suara serak. Tubuhku bergetar. Kalau Mas mau pergi, aku terima. Kalau Mas benci aku terima. Tapi tolong, jangan ada kekerasan. Aku gak sanggup lihat kalian berdua hancur karena aku. Raka terdiam lama. Matanya merah, rahangnya mengeras. Lalu tanpa sepatah kata, dia berbalik, mengambil jaketnya, dan melangkah keluar rumah. Aku mengejarnya, tapi Raka menoleh sekali dengan tatapan yang takkan pernah kulupa. Tatapan penuh luka yang lebih tajam dari pisau. Aku butuh waktu, Nay. Kalau aku tinggal pergi malam ini, jangan tunggu aku pulang. Deg. Dunia seakan runtuh. Ardian mencoba mendekat, tapi aku menepisnya. Pergi, Dian. Aku gak butuh kamu sekarang. Aku butuh suamiku kembali. Dan aku gak tahu apakah itu masih mungkin. Ardian menatapku dalam hening. Lalu akhirnya melangkah pergi, meninggalkanku sendiri di ruang tamu yang sunyi. Aku jatuh berlutut, menangis terseduh, memeluk lantai dingin yang tak memberi jawaban. Semua kebohongan, semua kesalahan, kini menuntut balasan. Dan malam itu, aku sadar, tidak ada yang benar-benar menang dalam pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah hati yang hancur, cinta yang cacat, dan penyesalan yang tidak bisa dihapus.